dia membahas yang berkaitan dengan bumi dan isinya, ya kan. Sedangkan geoteknik itu dia berbicara terkait rekonstruksi untuk perencanaan pembangunan berikutnya, gitu. Jadi biasanya di lapangan terdapat nih struktur yang banyak. Terus misalnya dari pemerintah mau bangun bangunan di dekat singkapan yang banyak dengan banyak strukturnya itu. Nah, itu ada tugas geoteknik untuk merekonstruksi apakah di daerah sini aman atau tidak. Gitu. Nah, hari ini kan ada materinya terkait scanline mapping, ya kan? Nah, untuk terkait scanline mapping itu mungkin nanti akan dijelaskan sama Mas Noel. Sedimen, breksi itu ada banyak, breksi sedimen, breksi vulkanik, terus kalau lebih jauhnya lagi ada breksi hidrotermal, ada breksi granular, breksi kuarsa, ada breksi diatrem, dan banyak lagi breksi-breksi di luar sana yang menunggu untuk kita ketahui bersama, ya kan? Nah, breksi vulkanik, nah kok bisa ini disebut breksi vulkanik? Pembentukan. Nah, proses pembentukannya gimana nih? Transported kayak breksi sedimen atau bagaimana? Eksplosif atau ledakan, ya kan? Jadi dalam gunung api itu dia ada magma dan ada juga gas. Ketika si magmanya ini mau tekanannya kuat dengan gas yang banyak dan tidak ada rekahannya untuk dia keluar, untuk dia keluar, maka pasti akan menekan batuan yang di atas dan bung, ledakan. Ledakan itu menjadi partikel-partikel kecil. Nah, partikel kecil itu yang hari ini menjadi fragmennya. Terus yang menjadi partikel kecilnya apa? Kan ada partikel yang kecil sama yang kecil sekali berbentuk abu. Atau yang orang kenal sebagai tuh material piroplastik, ya kan? Nah, matriksnya itu. Terus si material yang agak besar itu yang jadi si fragmennya. Terus semennya, biasanya kalau di breksi vulkanik semennya apa nih? Kalau di breksi sedimen kan ada banyak tuh, semennya karbonat, silika, dan sebagainya. Kalau di batuan vulkanik kira-kira semennya apa yang mengikat? Itu ada fragmen, ada matriks, sama ada semennya. Sebenarnya kalau untuk geoteknik area dengan singkapan breksi itu dia sebenarnya susah. Pertama itu karena kenapa? Strukturnya itu tidak seperti pada batuan beku. Pada batuan beku kan kita langsung bisa lihat tuh strukturnya yang jelas tuh mengukur kan. Sedangkan pada breksi strukturnya itu ya gini, jelas, kan? Nah, tapi karena kita ketemu batuan seperti ini, misalnya kan kita ngambil sampelnya hand specimen bentuk gini kan. Nah, misalnya terus kita ketemunya begini. Jadi deskripsi pertama dalam breksi itu ya pada umumnya seperti kita mendeskripsikan pada batuan-batuan yang misalnya batuan piroplastik pada umumnya, warna, tekstur, struktur. Nah, setelah dideskripsi, komposisinya juga dideskripsi, kayak terdapat fragmen, terdapat matriks, terdapat semen, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita main ke apa? Oke, deskripsi fragmennya. Misalnya kita ketemunya ini fragmennya misalnya dasit nih, DS misalnya kan. Terus di sini andesit, di sini diorit misalnya fragmennya. Maka harus deskripsi masing-masing. Makanya kita bilang ketika terang deskripsi batuan breksi itu pasti akan 2 kali lipat daripada kita mendeskripsikan batuan pada umumnya, batuan beku. Karena kenapa yang deskripsi itu ya matriksnya kita deskripsi, terdapat apa-apakah di matriksnya itu, apakah misalnya di breksi vulkanik kan misalnya apakah terdapat
lapili ke di situ, ya kan? Di matriksnya itu ada apa-apa komposisinya. Tapi kan di gunung api itu pasti yang menyusunnya itu sebelum magmanya ini pasti ada basementnya. Misalnya basementnya ini orang ketemunya ini diorit nih, diorit misalnya kan. Terus di atasnya ada misalnya granit, nah itu. Terus di atasnya lagi dapat dasit. Terus di atasnya lagi dapat andesit. Nah, dari lapisan batuan ini karena ada magmanya di bawah nih, magmatismenya masih aktif. Terus pada jalur gunung api ini dia kan ada rekahan-rekahan nih, dia masuk ke dalam sini kan, ada rekahan lah. Nah, rekan-rekan inilah yang membuka si air tanah bisa masuk ke dalam magma, menyusup ke dalam magma. Jadi air tanah yang di sini nih, air tanah yang di luaran sini, dia masuk ke sini, dia masuk ke air tanah yang dingin dengan berbagai unsur kimia yang ada di dalamnya, terus kontak sama magma yang panas. Kira-kira apa yang terjadi itu? Jadi gas. Ini pernah lihat analoginya begini, yang kita jelaskan ini, si air tanah dengan si magma kalau tabak sento itu dia analoginya macam begini. Karena nak ngoni bateru minyak goreng di api yang besar, minyak goreng ini so panas sekali. Minyak goreng ini so panas sekali, baru mau siram pakai air. Kira-kira mau apa dia tuh? Baciprat itu kan, macam meletus begitu kan? Nah, itulah DP ini, itu akibat dari si air tanah ini kontak dengan magma panas. Pas dia kontak, tak, pung, meletus. Ya meletus, dia bawalah material-material ini ke atas, naik ke atas, tak, baru kita endapkan di maar sini DP nama. Maar itu di sini. Makanya Brexidiatrem itu orang akan ketemu di moncong atau di mulutnya gunung api purba. Makanya kenapa sampai sekarang orang turun lapangan, misalnya di GOR, orang turun lapangannya tidak dapat Brexidiatrem. Orang turun lapangan di mana kayak di Pohuwato sana atau di sungai-sungai yang biasa orang turun akan mapping, orang ketemu Brexidiatrem. Orang ketemunya cuma di area tambang. Contohnya di Pani, gunung api Pani, itu terdapat Brexidiatrem itu pada lingkungan maarnya ini. Itu karena dia pas dia meletus dia bawa sampai di sini, dia tengokkan di sini di areanya si maar ini. Nah, alasan karena kenapa sampai kita bilang nantinya akan munik ketemunya matriksnya beton beku, fragmennya beton beku. Alasannya ini, jadi pas air tanah masuk, dia kontak dengan magma panas, dia naik ke atas, pang, dia bawalah material-material dari sini. Atau biasa orang sebut wall rock, batuan samping. Nah, batuan sampingnya hancur ini, dia bawa, tendapkan. Makanya yang jadi matriksnya itu si dioritnya ini yang jadi matriks, terus sisanya di sini, sisanya di atasnya sini yang jadi si fragmennya. Yang paling dekat dengan magma, hancurannya paling kecil-kecil, paling jauh dengan magma ini, sumber letusannya ini, fragmennya besar-besar, materialnya besar-besar, sehingga dia yang jadi si fragmen, sedangkan yang ini jadi matriksnya itu.